terang bagi jalanku. Tanpa firman-Mu kami tidak dibenarkan dan kami tidak ada kekuatan. Kami bersyukur atas kebaikan bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini kami bisa datang untuk memuji memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua, agar kami sungguh-sungguh belajar tentang firman-Mu, kami mengerti dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar melalui hamba-Mu Engkau berbicara dan kami bisa mengerti semua apa yang Tuhan kehendaki dari firman-Mu ini. Karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, maka saat ini kami semua yang ada di tempat ini telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, semua kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada sore hari ini tema buat kita, karena pas hari besok itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi disesuaikan dengan situasi, maka diberikan juga tema mengalami kemerdekaan. Dari tema ini saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita belajar firman Tuhan dari kitab Roma pasal 6 ayatnya yang ke-15 sampai 23. Roma 15 ayatnya yang ke-15 sampai 23. Judul Roma 6 ya? Roma 6 ayatnya yang ke-15 sampai 23. Judul perikop ini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Dua Macam Penghambaan. Kita dengarkan bersama-sama. Biar saya bacakan. Roma 6 ayatnya yang ke-15 sampai 23, firman Tuhan demikian. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu hamba segenap hati. Saya ulangi ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya?
semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Semoga firman Tuhan ini benar-benar memberkati kita. Jadi karena hari kemerdekaan, jadi kita harus merdeka. Jadi ada juga yang merasa merdeka. Ada yang merasa merdeka, apalagi di COVID-19 ini, merasa merdeka libur sekolah, merdeka disuruh kerja di rumah. Itu merdeka. Itu sebenarnya bukan merdeka. Makanya kalau hanya sampai kata merdeka, jadi orang pasti menyalahgunakan sampai kata merdeka. Memang kata-kata merdeka itu seru, benar-benar menggugah. Tetapi beda kalau dikatakan mengalami kemerdekaan. Beda sekali kalau kita sudah mengalami kemerdekaan. Beda kalau hanya sampai kata merdeka. Jadi anak-anak muda kalau misalkan menggunakan kata-kata merdeka itu kayaknya sebebas-bebasnya, pasti dalam tanda kutip hal-hal negatif. Merdeka, bapak saya nggak pulang seminggu. Merdeka, bapak saya keluar kota. Bebas. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini Rasul Paulus mengajarkan kita, dia menjelaskan bahwa setiap kita orang percaya harus terus-menerus melawan keinginan dosa. Dia selalu mengajarkan kepada kita harus terus-menerus, tidak pernah ada kesempatan buat kita lagi untuk berbuat dosa. Tidak pernah lagi ada kesempatan. Karena kita sudah dimerdekakan. Amin. Ini maksudnya dimerdekakan di sini. Jadi dimerdekakan berarti sudah dibebaskan. Sudah benar-benar bebas. Merdeka. Kalau dari zaman dulu, kenapa selalu dalam kehidupan kita sehari-hari sampai hari ini, kehidupan orang percaya itu selalu diberikan contoh bagaimana kehidupan orang Israel waktu masih menjadi budak di Mesir, tetapi Tuhan mau memerdekakan mereka, di mana Dia mengutus seorang hambanya Musa untuk membawa keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan, untuk keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, untuk dimerdekakan. Begitu juga dulu para pejuang negara kita ini mau berkorban. Dulu banyak pahlawan supaya tujuannya memerdekakan kita, mau membawa kita ke tempat yang benar-benar menyenangkan, bukan sebagai budak, bukan sebagai orang yang tersiksa. Jadi orang Israel dulu waktu Tuhan Allah mengutus Musa, bawa keluar umatku ini dari Mesir ke tanah perjanjian. Sebenarnya Mesir ke tanah Kanaan, kalau melewati daerah Filistin,
itu jaraknya hanya 613 km. Ke Surabaya berapa jauh ya? Mungkin ada 500 km. Gak jauh, setelah Surabaya sedikit. Dari sini Mesir ke arah Madura mungkin udah tanah Kanaan. Kalau kita ke Madura mungkin kira-kira 600 km, kita tempuh selama 40 tahun. Berarti itu udah muter-muter ke Nias dulu, ke Sumatera dulu, ke Papua dulu, ke mungkin keliling pulau-pulau di Indonesia ini, baru ke Madura. Ada ke Banyuwangi lah. Ini ada tujuan Tuhan. Kenapa orang Israel itu muter-muter dulu, gitu, diputer-puter dulu, biar nanti baru sampai di tempat perjanjian, di tempat yang membuat orang Israel itu merdeka. Kenapa? Karena kalau mereka melintasi jalan lurus yang melewati negeri Filistin itu, ada dua alasan. Pertama, kalau orang Israel tidak tahan dengan cara Musa membawa mereka untuk keluar dari tanah Mesir, mereka akan gampang kembali ke Mesir. Pulang aja, kenapa kita mau susah-susah? Itu alasan pertama. Kalau alasan kedua, kalau orang Israel mengalami peperangan di jalan, mungkin merasa takut, akhirnya ya tinggal balik lagi ke Mesir. Begitu juga kehidupan kita hari ini. Begitu ada tantangan, balik lagi berbuat dosa. Balik lagi kita menjadi budak, gak apa-apa. Gampang sekali. Padahal kita sudah dimerdekakan dari dosa. Tapi supaya kita langsung ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, maka disuruh muter-muter. Itu namanya sekarang, Bapak Ibu, jalan berliku-liku. Kenapa kita harus mengalami jalan berliku? Supaya kita setelah dimerdekakan tidak akan kembali berbuat dosa. Makanya selalu diberikan contoh. Orang Israel kenapa sih harus muter-muter menderita di padang gurun sampai susah payah bersungut-sungut di jalan, tapi nggak nyampe-nyampe. Karena keinginan orang Israel mau balik aja ke Mesir, biar jadi budak juga nggak apa-apa. Tapi Tuhan, ini umatku harus saya selamatkan. Sekarang, bagaimana Tuhan Yesus? Bagaimana Tuhan Yesus berkorban untuk membuat umat percaya itu tidak akan kembali berbuat dosa. Memang kita sudah tahu sekarang Tuhan Yesus telah berkorban, telah mati di kayu salib, dan maut, dikubur, bangkit, naik ke surga. Kalau 2000 tahun yang lalu, boleh saja sekarang kita bertanya, 2000 tahun yang lalu saya dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dari dosa. Kok sekarang bagaimana pengaruhnya terhadap hidup saya sekarang ini? Sama saja juga waktu Soekarno-Hatta memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Apa pengaruhnya dengan hidup saya sekarang? Waktu itu aja saya belum lahir. Begini, ada satu contoh. Saya dengarkan contoh ini dari pendeta, namanya pendeta Rap-Rap. Ini pendeta yang dia mati di kayu salib, dan sampai hari ini berlaku, siapa yang sudah berbuat dosa akan dimerdekakan. Sekarang orang-orang yang terinfeksi luka yang tidak sembuh karena
ada obat penisilin, maka bisa disembuhkan. Serasa merdeka nggak orang penderita infeksi luka hari ini? Merdeka. Karena sudah ada obat yang diciptakan oleh yang namanya dulu ini namanya Alexander Fleming. Namanya dulu ini Alexander, siapa namanya ini? Alexander Fleming. Ya, Alexander Fleming dia menciptakan obat penisilin ini. Nah sekarang Pak Pendeta itu menjelaskan begini. Kalau sekarang sudah ada obat penisilin dan ada orang menderita infeksi luka. Obat penisilin adanya di rumah sakit. Yang menderita luka di rumah. Apakah yang menderita luka sembuh? Sekali lagi. Obat penisilin sekarang di setiap rumah sakit ada. Sekarang ada orang yang sakit luka di rumah. Sembuh? Kalau sekarang ada orang percaya di gereja tapi tidak mengerti bagaimana Tuhan Yesus berkorban di kayu salib, dosanya diampuni? Berarti orang yang luka harus ke rumah sakit mencari penisilin baru sembuh. Kita hari ini sekalipun dari tahun 2000 tahun yang lalu sudah Tuhan Yesus sudah berkorban, sia-sia kalau kita hari ini tidak sungguh-sungguh mencari Yesus. Ini makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa Musa mau berjuang untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir? Intinya untuk dimerdekakan. Kenapa Tuhan Yesus mau mati di kayu salib? Untuk menebus setiap dosa manusia, supaya setiap orang yang percaya diselamatkan. Kenapa setiap orang tua mau berkorban, mau berjuang untuk anaknya supaya merdeka, masa depan anak-anak tidak akan susah, tidak miskin? Ada dua jawaban. Karena Musa dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus dipakai oleh Allah sebagai orang yang benar-benar dipakai oleh Allah untuk memperjuangkan bagaimana supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Orang tua dipakai oleh Allah karena kita dipakai oleh Allah. Kenapa pendeta mau berjuang supaya jemaatnya mau mengerti tentang firman Tuhan? Pak Simon berjuang, Pak Toto berjuang, bagaimana supaya orang-orang atau jemaatnya tidak hanya di rumah saja belum tentu mendengar firman Tuhan, tetapi harus datang ke baiknya, harus mencari Tuhan, supaya kita benar-benar dimerdekakan. Ini semua dipakai karena dia dipakai oleh Tuhan. Pak Simon berjuang dalam kesaksian untuk menyenangkan anak, biar capek pulang pergi ke laut. Karena dipakai oleh Allah, sehingga kita lihat pulang-pulang juga dalam keadaan segar sehat. Amin. Karena ini semua dalam proses siapa yang dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk memerdekakan itu, pasti Tuhan mengiringi, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan itu. Yes. Jangan khawatir. Jadi makanya setiap apa yang dilakukan oleh pejuang-pejuang kita itu, Soekarno dipakai oleh Tuhan untuk memerdekakan Indonesia. Indonesia waktu itu tidak ada senjata, tidak ada nuklir, tidak ada bom, tidak ada. Tapi karena Tuhan memakai mereka, maka Indonesia itu yang kita nikmati hari ini
Itu yang kita nikmati hari ini. Kita merdeka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, supaya tadi kenapa pejuang-pejuang ini berusaha untuk memerdekakan kita? Supaya kita tidak binasa. Alexander Fleming menciptakan antibiotik supaya orang yang menderita penyakit infeksi tidak lagi binasa, tidak mati. Banyak orang diselamatkan. Itu hanya contoh kecil obat. Banyak orang diselamatkan. Lah apalagi Tuhan Yesus. Ada dua tujuan, supaya karena mereka dipakai Tuhan dan supaya hari ini kita tidak binasa. Itu yang dikatakan dalam Roma 15. Mari kita buka Roma 15. Ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah memberikan pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Supaya kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di sini ada sukacita. Saya terkesan sekali waktu Bapak Gembala Pak Simon, saya bilang aja kecelakaan. Tema yang kebetulan hari kemerdekaan ini mengalami kemerdekaan. Jadi kita sudah mengalami kemerdekaan. Jadi sekarang setelah kita mengalami kemerdekaan ini, sekarang ini kita tadi sudah tahu cerita bagaimana orang Israel dan supaya mereka tidak kembali. Bagaimana juga kita hari ini supaya kita tidak kembali. Kan kita sudah mengerti Tuhan Yesus memerdekakan kita dari dosa. Tuhan Yesus memerdekakan kita dari dosa. Nah, terus supaya kita tidak kembali berbuat dosa. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana juga kalau seperti bangsa Indonesia setelah merdeka, apa yang harus dilakukan? Kalau Indonesia waktu itu semangat kemerdekaannya harus waktu zamannya Soeharto harus mengisi kemerdekaan. Dia bilang. Tetapi kalau firman Tuhan bukan berarti kita harus mengisi kemerdekaan yang waktu Tuhan Yesus kita telah dimerdekakan terus masa kita harus mengisi kemerdekaan. Kita di sini harus tetap semangat dan rajin bekerja. Kita harus tetap semangat dan rajin bekerja. Kalau kita sudah dimerdekakan tetapi malas, bagaimana yang dikatakan dalam Amsal 6 ayat 6? Dia mengatakan di situ, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kita mengisi kemerdekaan ini dengan bekerja, semangat. Lah kalau malas, kita sudah merdeka tapi malas, sama lagi seperti dijajah. Dijajah oleh kemalasan sendiri. Ada satu cerita di mana seorang ibu, kita harus bekerja keras, kita harus jangan malas, semangat yang tangguh. Dan yang kedua, mengisi kemerdekaan ini atau kita menghargai kemerdekaan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita harus berubah. Kita harus mengalami perubahan hidup. Karena dia mengatakan di ayatnya yang tetapi syukurlah kepada Allah. Ayatnya yang ke-17.
Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kita dahulu dikuasai oleh dosa. Sekarang kita telah belajar perkataan-perkataan firman Tuhan yang selalu mendidik kita setiap hari supaya kita tidak berbuat dosa itu lagi. Caranya berubah. Kita harus mengalami perubahan. Kalau kita lihat dalam Efesus 4. Efesus 4 ayatnya yang ke-22. Efesus 4 ayat yang ke-22. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayatnya yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sungguh-sungguh. Kita harus berubah. Jadi kalau kita tidak mengalami perubahan setelah dimerdekakan oleh Kristus, kita juga seperti dijajah lagi. Dijajah oleh dosa. Jadi sama saja kita menyanyiakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau buat anak-anak muda, semua kita ini punya smartphone. Kalau buat Tuhan Yesus itu tidak susah untuk mengampuni. Tidak susah. Sekarang kalau mengampuni itu buat Tuhan Yesus itu masalah sepele. Siapa yang berdoa sekarang mau diampuni, diampuni. Bagaimana kalau besok berbuat dosa lagi? Apa diampuni lagi? Saya kasih contoh buat anak-anak muda di sini. Kalau di handphone itu tersimpan gambar-gambar yang tidak bagus, gambar-gambar yang menjurus ke hal-hal negatif, hapus. Namanya dihapus itu di-delete. Buat Tuhan Yesus, kalau kita mendelete sesuatu di handphone susah. Paling gampang. Tuhan Yesus lebih susah lagi dari di-delete itu menghapus dosa kita. Sebenarnya lebih susah lagi, lebih gampang lagi. Kalau kita nge-delete aja harus kita ini, itu malah lebih susah nge-delete. Lebih gampang lagi Tuhan Yesus hanya tak hapus dosa. Tapi bagaimana segampang itu? Karena dia bilang, kamu diselamatkan karena kasih karunia. Yang kita andalkan kasih karunia, besok berbuat dosa lagi, besok ngelakuin ini lagi. Ada kasih karunia. Bukan seperti itu maksudnya. Memang gampang di-delete. Oh ini dosa nih. Oh aduh nangis-nangis. Delete. Besok muncul lagi. Jadi kalau sudah di-delete muncul lagi, apa namanya? Di handphone itu? Error. Makanya orang error semua gitu. Error. Jadi habis itu nanti hapus lagi, error lagi, hapus lagi, error lagi. Ya yang mengakibatkan error virus ya virus. Gak bisa diperbaiki ya Pak kalau error. Kalau error nggak bisa diperbaiki. Ya bisa aja sebenarnya bisa. Apa sih ini handphone juga buatan manusia. Sama seperti itu. Jadi nggak ada yang susah buat Tuhan Yesus. Tapi yang susah. Bagaimana kita ini benar-benar berubah enggak? Kita itu benar-benar dimerdekakan. Mengisi kemerdekaan ini, mengalami kemerdekaan itu kita benar-benar berubah. Karena ada yang tulisan mengatakan, ada dalam satu buku berjudul, saya baca buku itu berjudul Melayani dengan Efektif, yang dikarang oleh nama pengarangnya ini William W. Pejuang-pejuang kita ini memang benar-benar berjuang tanpa memikirkan nanti yang menikmati 30 tahun yang lalu, 30 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang orang lain.
Apa dia memikirkan? Tuhan Yesus dulu memikirkan nanti kalau saya ini mati di kayu salib, 2000 tahun yang akan datang kita ini yang diselamatkan. Tuhan Yesus sudah membayangkan itu. Biarkan aja mereka diselamatkan. Martin Luther bagaimana dia memperjuangkan, memprotes hal-hal yang tidak benar untuk memperjuangkan orang-orang Kristen bisa berdiri sendiri ke jalan yang benar. Martin Luther dia mengatakan di situ, dalam hidupku terlalu banyak masalah, tetapi saya tidak pernah takut menghadapinya, biar mati sekali. Turun pejuang. Apa kita tidak menghargai bagaimana mereka memperjuangkan kemerdekaan kita itu? Apakah kita harus sekarang hanya berpangku tangan, malas tidur, dan tidak mau berubah? Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, makna kemerdekaan memang yang menikmati orang lain, yang bahagia orang lain, yang menderita pejuang, yang menderita, yang berkorban memperjuangkan supaya orang lain merdeka, supaya orang lain bebas dari dosa, supaya orang lain bisa berubah, supaya kita semua bisa diselamatkan. Makna kemerdekaan, kita mengalami kemerdekaan. Jadi hari ini hanya saya mengingatkan kembali buat kita, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Di sini tadi dia mengatakan, kalau kamu menjadi hamba dosa, dan pasti kamu mengikuti apa perintahnya yang membuat engkau mati selamanya. Begitu juga kalau kita mau diubahkan oleh kebenaran, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi makanya dia tulis di sini judul 2 penghambaan. Jadi antara kita mau menghambakan dosa atau mau menjadi hamba kebenaran. Tentu kalau kita mengalami kemerdekaan, kita harus benar-benar menjadi hamba kebenaran supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus seperti gampangnya kita ngedelete sesuatu di handphone, begitu juga dia menghapus dosa kita. Yang penting kita berubah, kita tidak kembali menjadi dijajah oleh dosa, menjadi budak dosa, menjadi hamba dosa. Yang penting kita berubah, kita jalani kemerdekaan ini dengan sukacita, karena kita sudah mengalami kemerdekaan dalam Kristus Yesus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau berbicara kepada kami pada sore hari ini. Amin Tuhan. Di mana kami mengalami kemerdekaan yang sungguh-sungguh hanya dalam Kristus. Kami mohon tuntunan Roh Kudus, kuatkan kami agar kami benar-benar menjadi orang yang telah dimerdekakan. Kami penuh semangat yang tangguh dan mau bekerja, dan kami juga mau berubah. Kami berubah sendiri supaya orang lain juga sekeliling kami bisa berubah. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mempertaruhkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Kiranya untuk masa-masa yang akan datang kami tidak kembali berbuat dosa. Kami tidak kembali dijajah oleh dosa, tetapi kami menjadi hamba kebenaran. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.